Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur pada Allah SAW kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman sahabat Doa News atau Dayah Online Aceh News. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman saya mengajak pada teman-teman semuanya untuk melihat sosok salah seorang komedian di Indonesia, yaitu Mongol Stress. Ya, mungkin bagi teman-teman di Indonesia, terutama para pecinta komedi, tentu tidak asing lagi dengan yang namanya Mongol Stress. Dia bukan seorang Muslim, teman-teman. Dia seorang Kristen. Jadi kalau gue boleh jujur, kadang-kadang suka sakit hati melihat, apalagi gue beragama Kristen. Tetapi Mongol Stress ini, dia telah mempelajari berbagai macam agama di Indonesia, termasuk agama Islam. Nah, cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Udah 41 buku. Al-Quran sejarah udah baca 2 kali perjalanan sampai habis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Mongol Stress ini telah 2 kali membaca Al-Quran. Cerita Nabi Muhammad udah dibaca berapa buku itu? Udah 41 buku. Al-Quran udah baca 2 kali sampai habis. Gimana menurut Mongol? Walaupun dia tidak sampai saat ini belum tertarik untuk memeluk agama Islam, namun sedikit banyaknya sebagai salah seorang warga Indonesia untuk hidup bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di negeri ini sangat penting. Agar kita bisa menghargai agama masing-masing. Orang salah menilai agama Muslim. Nah, itu. Agama Muslim itu nggak salah. Yang salah mungkin oknum only. Oknumnya bukan agamanya. Apa yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana bahwa Islam ini radikal, Islam ini identik dengan kekerasan. Dengan mempelajari Islam, kita mengerti bahwa sebenarnya begini dalam agama Islam ini. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Yang gue selalu bilang dalam hidup itu, untuk membangun sebuah relationship itu ada 3 hal yang harus dipegang. Doa, dana, dan daya. Kita doa jalan terus, tapi kalau tanpa dana, meleng dikit nanti nakut-nakutin orang untuk harus memberi. Padahal kan memberi itu dari kata beri, tanpa paksaan. Tapi kalau kita doa udah jalan tapi nggak ada dana, gimana mensupport? Mongol Stress ini, teman-teman, salah seorang stand up komedian termahal di Indonesia. Kita ketahui bahwa 2 orang komedian termahal di Indonesia. Yang pertama Cak Lontong, yang kedua Mongol Stress. Jadi stand up komedian termahal di Indonesia tuh ada 2 orang corporate, alur corporate. Jadi the king corporate stand up tuh kan Mongol. Tahu. Itu kata Panji dan beberapa teman-teman yang lain. Tapi Indonesia corporate tuh ada 2 yang paling top, saya sama Cak Lontong. Sebagaimana wawancara Mongol Stress ini dengan salah satu channel YouTube Kita Kasih Solusi. Disinilah Mongol bongkar-bongkar tentang perjalanan hidupnya. Begitu juga tentang bagaimana Mongol ini melihat agama Islam. Karena kebanyakan orang di luar sana, Islam ini dituduh sebagai agama yang intoleran atau radikal. Oke, teman-teman. Kita lihat cuplikan video selanjutnya.
Heeh. Dari sebelum beliau menjadi seorang mendapatkan hidayah Wahyu. itu kan di betul. dalam gua, dan setelah itu kan dia tetap dengan pekerjaan awalnya. Setelah dia menjadi seorang nabi kan tidak berhenti menjadi seorang pedagang. Tapi fokusnya dakwah. Iya, Fokusnya dakwah. Karena kan fokus beliau dakwah, tetapi beliau juga tetap mengingatkan untuk butuh dana. Iya. Kita doa jalan terus, tapi kalau tanpa dana meleng dikit nanti nakut-nakutin orang untuk harus memberi. Padahal kan memberi itu dari kata beri tanpa paksaan. Tapi kalau kita Tidak ada yang aneh sih sebenarnya. Juga kita tidak perlu heran pada prinsipnya. Karena yang mempelajari agama Islam ini sangat banyak. Namun kita juga menyayangkan terhadap generasi-generasi Islam, orang-orang yang beragama Islam. Seharusnya kita juga masih sangat perlu waktu untuk belajar lebih dalam tentang pemahaman agama Islam ini. Ya, ini alangkah sayangnya kita sendiri kadang-kadang tidak mau membaca Al-Quran itu sampai dengan selesai. Membaca ayatnya, kemudian membaca artinya, walau bukan secara tafsir. Tapi seorang Mongol stres ini, mungkin kecintaan seseorang untuk membaca itu yang lebih penting. Kalau semua orang itu tertarik untuk membaca, maka apapun akan dibacanya. Ini seperti yang dilakukan oleh Mongol ini. Dia membaca buku-buku tentang sejarah perjuangan Rasulullah, sehingga dia paham ketika apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam ini, bersama siapa beliau yang sangat kuat memberikan dukungan, baik dukungan material atau finansial atau dukungan moral, itu sangat penting. Karena salah seorang yang sangat kuat mendukung dakwah Rasulullah secara finansial, yaitu istri Rasulullah yang pertama sekali, itu Khadijah. Di sini Mongol juga bercerita bagaimana Siti Khadijah itu memberikan support kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah seorang pedagang, berprofesi sebagai pedagang. Kemudian ketika beliau mendapatkan risalah untuk menjadi rasul, maka tentu perlu sedikit kontribusi dari orang-orang lain. Yang pertama orang-orang terdekat, karena dakwah itu yang pertama sekali disampaikan kepada orang-orang terdekat. Kemudian didukung oleh kerabat-kerabat, kemudian secara berantai akan disampaikan hingga diterima oleh umat. Begitu. Oke teman-teman, kita lihat video Mongol selanjutnya, yang begitu tertarik dia menceritakan, begitu gamblang dia menceritakan bahwa Islam ini sebenarnya bukan agama radikal, bukan agama teroris. Hanya stempel itu dibuat oleh orang-orang yang fobia, yang takut, ataupun yang ingin mengganggu stabilitas umat Islam. Sebenarnya pada hakikat ini Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia tidak hadir untuk mengusik agama-agama yang lain, tapi Islam ini memberikan gambaran bagaimana cara kita hidup di dunia ini berhubungan dengan Allah, dan bagaimana cara hidup kita berhubungan dengan sesama makhluk. Juga bagaimana
Nah, seharusnya di dalam beragama kita menghargai umat-umat yang beragama selain daripada agama Islam. Termasuk binatang-binatang. Makhluk yang lain juga dihargai di dalam agama Islam. Oke teman-teman. Ya, kita lihat video selanjutnya. Oh, tahun berapa tuh? 2001. Boleh tahu dong Om, kisah perjalanannya Mongol Stres teman-teman ya, sampai akhirnya nanti kok bisa mendalami kitab-kitab atau mungkin pelajaran-pelajaran Islam ya, ilmu-ilmu yang dipelajarin ya yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW gitu dan seterusnya. Jadi itu gimana ceritanya sih? Kan saya tinggal di daerah Keramat Sentiong. Oke. Di Jakarta Pusat. Tahu. Berteman kan dengan banyak orang. Kebetulan saya punya teman-teman orang Manado, sama-sama Manado. Mereka nggak mau temenan sama Mongol karena alasannya saya ya gembel jalanan gitu kan. Oke. Mereka bilang bikin malu begitu-begitu. Jadi saya berteman dengan banyak orang yang menerima muka Mongol seperti ini. Kalau dulu saya masih lebih jelek lagi karena kan anak jangkis. Oh, jangkis. Iya, jangkis kurus tinggi najis gitu ya. Ya jadi otomatis orang-orang selalu kalau lihat Mongol tuh paling tuduhannya kalau nggak ke tukang hipnotis, tukang copet gitu-gitu kan. Iya lagi.